Elysium atau Elysium adalah surga tempat para dewa dan orang-orang terpilih yang menghabiskan keabadian di akhirat dalam mitologi Yunani. Sebagian besar agama percaya pada kehidupan setelah kematian dan terhadap sistem hukum dan pengganjaran. Orang jahat dihukum karena cara mereka yang jahat, sedangkan orang yang menjalani kehidupan yang baik diberi upah yang melimpah. Surga yang indah di mana kesengsaraan kehidupan duniawi digantikan oleh ladang hijau subur, aliran air, dan anggur yang mengalir. Kedamaian yang penuh kebahagiaan. Bentuk penghargaan itu sangat bervariasi dari budaya ke budaya. Gagasan Yunani tentang hadiah di dunia terus berkembang. Awalnya tidak ada janji hadiah sama sekali. Dari keabadian yang suram dan menyedihkan sebagai bayangan, orang Yunani mengembangkan gagasan tentang surga sejati. Elysium sulit dijangkau, tetapi bagi beberapa orang yang dianggap layak, mereka menjanjikan kehidupan abadi yang penuh relaksasi, keindahan, dan hiburan. Elysium memiliki banyak nama, kadang-kadang disebut Pulau Putih, dan lebih sering disebut sebagai pulau yang terberkati. Alam ini bukanlah bagian dari dunia bawah. Meskipun diperuntukkan bagi mereka yang telah meninggal, itu tidak berada di bawah lingkup Hades. Penduduk Elysium diyakini hidup dalam kebahagiaan yang sempurna, di padang rumput yang indah, penduduk yang membuat musik, bernyanyi, dan bahkan berolahraga. Elysium ada di ujung terjauh dunia fisik, di aliran barat sungai lebar Oceanus yang mengelilingi bumi. Keterpencilannya dan bahaya melintasi hamparan Oceanus membuat itu tidak mungkin dijangkau oleh mereka yang tidak dikirim ke sana oleh para dewa. Akhirat yang damai ini disediakan untuk segelintir orang. Hal itu adalah tujuan eksklusif bagi mereka yang paling disukai oleh para dewa yang hidup. Seseorang tidak bisa mendapatkan jalan mereka ke pulau itu melalui perbuatan baik ataupun pengabdian. Elysium adalah tujuan para pahlawan besar dan anak-anak kesayangan para dewa. Homer menggambarkan Elysium sebagai surga dalam karyanya The Odyssey. Homer menggambarkan Elysium sebagai tempat peristirahatan abadi, di mana manusia tidak harus mengambil bagian dalam kerja keras yang mereka hadapi dalam kehidupan fana mereka. Hesiod dalam puisinya Works and Days juga menyebutkan pulau yang terberkati. Tidak pernah ada badai di kepulauan yang diberkati itu, dan salju pun tidak pernah turun. Satu-satunya cuaca yang menonjol adalah angin sepoi-sepoi yang menyegarkan yang bertiup dari barat dan sesekali hujan rintik-rintik. Orang-orang di sana katanya sepanjang hari mengejar waktu luang. Pulau yang diberkati adalah akhirat yang indah dan murni, bebas dari penderitaan, rasa sakit, dan kesulitan. Namun, para pahlawan legenda adalah satu-satunya yang diterima. Siapa yang bisa masuk Elysium? Awalnya hanya dewa dan orang-orang yang disukai oleh dewa yang dapat memasuki surga. Namun, dalam tulisan-tulisan selanjutnya, tampaknya populasi yang lebih luas dapat mengaksesnya. Mereka yang menjalani kehidupan yang bajik juga dapat menikmati keindahan surga ini. Ketika manusia memasuki Hades, mereka dikirimkan ke Elysium asalkan mereka berbudi luhur. Ke padang rumput Asphodel asalkan mereka baik sekaligus jahat. Atau ke Tartarus, asalkan mereka benar-benar jahat. Jiwa-jiwa yang menuju Elysium pertama-tama akan minum dari sungai Lethe dan meluapkan penderitaan mereka di bumi. Dunia bawah. Bagi kebanyakan orang, kenikmatan Elysium sama sekali tidak terjangkau. Hanya manusia yang paling terhormat. Biasanya adalah putra dan putri para dewa yang pernah pergi ke sana. Sementara orang jahat disiksa di Tartarus, orang-orang yang hanya memiliki sedikit harapan untuk kehidupan selanjutnya. Hampir setiap orang, terlepas dari kelas perbuatan ataupun pengabdian kepada para dewa, menghabiskan keabadian di dataran Asphodel di jantung dunia bawah. Lokasi ini adalah keberadaan yang suram. Jiwa orang mati direduksi menjadi bisikan belaka, selama berkeliaran di dunia bawah tanpa tujuan, pemikiran rasional, ataupun emosi. Beberapa penulis Yunani bahkan mengklaim bahwa jiwa-jiwa yang dikirim ke alam Hades sepenuhnya melupakan kehidupan dan identitas mereka.
Mereka benar-benar kosong dan kehilangan kepribadian mereka sebelumnya. Referensi modern. Banyak neo-pagan percaya bahwa Elysium adalah surga yang berlapis-lapis, dengan ladang hijau yang subur, serta aliran air dan anggur yang menggelegar. Untuk neo-pagan yang sangat berbudi luhur, mereka dapat memperoleh akses ke kota emas dan menikmati keabadian yang bahagia. Referensi lebih lanjut dibuat untuk Elysium pada tahun 1972 dengan penamaan Elysium Mons, sebuah gunung berapi di wilayah vulkanik Elysium di Mars. Pada 2013, sebuah film fiksi ilmiah dirilis dengan judul Elysium. Plotnya menceritakan kisah warga yang sangat kaya, yang tinggal di surga buatan manusia yang disebut sebagai Elysium.